Karena kalau kita berpikir ya mengenai inflasi, teman-teman, inflasi itu seperti pencuri uang kita di tabungan. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita melihat pasar kripto ini di minggu yang akan datang ya, terutama di harga penutupan candle besok pagi ataupun yang akan terjadi lah di minggu depan ini. Tetapi untuk sementara ini saya cukup puas ya dengan melihat perkembangan yang terjadi terutama di Ethereum ini, teman-teman. Karena di Ethereum ini ternyata mendekati the merge-nya event untuk Ethereum itu harganya itu sudah naik melewati $2.000 dan meskipun ada koreksi sedikit ke 1.900 ya teman-teman, tapi ya di sini saya lihat hanya sedikit saja minor correction lah untuk Ethereum dan selama 17 hari dia sudah bagus sekali ini 17% dan dia sudah melewati pergerakan Bitcoin selama 7 hari yang hanya naik sekitar 7%. Kemudian untuk Cardano teman-teman, ada berita bagus juga di sini, dia sudah 15% selama 7 hari di belakang ini karena mungkin ya ini ada antusiasme orang-orang yang menunggu hasil hard fork itu teman-teman. Dan XRP masihlah terseok-seok di belakang, tapi oke lah. Mereka ini saling salib ya, XRP sama Cardano. Sedangkan untuk Bitcoin ya, ada satu update di sini yang cukup menarik ya menurut saya karena di sini dikatakan oleh Mike McGillon ya, dia mengatakan bahwa akan transisi nih untuk Bitcoin dari risk of assets ya. Jadi dia selama ini dianggap sebagai aset yang beresiko, tinggi sekali risikonya, atau mereka bilangnya risk on asset gitu kan. Jadi aset yang benar-benar beresiko akan bertransisi dia menjadi risk of assets. Seperti dikatakan oleh Mike McGillon, saya sudah pernah update dia di 2 atau 3 video sebelum ini. Dan dia melihat I see transitioning to be more of risk of assets like bonds and gold, then less of risk on assets like stock market. Jadi dia akan beralih nih, akan mirip-mirip pergerakannya itu seperti bondsnya Amerika Serikat terutama ya. Kemudian dia juga akan seperti gold. Jadi akan ada kestabilan yang kemungkinan akan terjadi di Bitcoin. Maybe not for short term atau mid terms, tetapi dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan sepertinya. Itu yang dia bayangkan oleh si Mike McGillon. Selanjutnya katanya dia juga ya, I fully expect we are going to have a pretty severe recession globally, which probably will make Bitcoin shine along with gold and US Treasury long bonds. Jadi dia mengatakan seperti itu ya, bahwa kemungkinan kita akan ada resesi yang cukup besar secara global dan itu adalah katalis ya menurut dia yang akan membuat Bitcoin ini lebih bersinar ke depannya dan akan pergerakannya itu mirip-mirip dengan emas ataupun US Treasury long bonds seperti bondsnya Amerika Serikat itu teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kan kita kurang familiar gitu dengan bonds gitu yang dengan surat hutang gitu. Tapi buat orang-orang kaya di Amerika itu mereka biasanya mengamankan asetnya ke sana jika terjadi inflasi ataupun resesi seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk technical analysis ya untuk Bitcoin di dalam minggu ke depan ini ya kita coba lihat dari time frame yang agak besar dulu ya, yang 1 minggu. Ini ada kemiripan oleh Crypto World Josh ya. Kalian bisa lihat di Twitter dia ini. Jadi di sini kita di MACD yang 1 minggu ya. Ini kita sudah berada di oversold gitu kan. Dan akhirnya terjadi kemiripan seperti ini teman-teman. Dan di 2022 hampir mirip dengan 2018 ya. Di 2022 ini juga sudah 3 kali kita ini puncak bottom gitu kan. Seperti yang terjadi di 2018 dan akhirnya tercipta ini satu candle yang kemungkinan akan breakout ke depannya seperti yang terjadi di 2018. Apakah ini akan terjadi dalam minggu-minggu ke depan? Mari kita tetap semangat ya teman-teman. Apapun yang terjadi, tetaplah berpikir optimis, yakin dan semangat untuk investasi kita di masa depan. Karena kalau kita bersandar hanya kepada negara saja, menurut saya ya, inflasi dan resesi itu sudah cukup ya membuka mata kita untuk melihat bahwa bahkan negara pun itu tidak bisa menyelamatkan kita dalam hal mata uang terutama teman-teman, apalagi jika kita berinvestasi seperti itu. Kita akan berbicara mengenai bagaimana inflasi itu mencuri uang kita teman-teman nanti ya. Dan kita lihat sekarang untuk Bitcoin dan Ethereum dalam chart yang 1 hari ya, dan ini saya kutip dari Matthew Hyland. Dia ini adalah akun analis Twitter ya yang paling sering saya kutip teman-teman. Dan di sini kita untuk time frame 1 hari dan RSI-nya itu sama dengan BTC, dia sudah breakout ya dari triangle di sini dan kemungkinan akan ada retest kemungkinan di sini
setelah itu dia akan lanjut naik. Seperti itu skenario yang dia bayangkan, dan saya juga ikut memprediksikan akan ada seperti itu teman-teman. Jadi dia ini tidak linear, tetapi dia ini seperti eksponensial. Jadi dia ada kenaikan dulu, kemudian ada koreksi sedikit, habis itu dia naik lagi. Seperti itulah kalau kita ingin berpikir mengenai pola eksponensial pergerakannya kripto ini teman-teman. Sedangkan untuk yang candlestick Bitcoin harian ya dari Matthew Hyland juga di sini, kita ini sudah berhasil breakout ya dari ascending triangle, dan saya berharap ini kuat, ini bertahan teman-teman ya untuk minggu depan, dan berapapun dia nutup nanti itu ya kita tetap optimis saja lah untuk masa depan kita di investasi kripto ini. Sedangkan untuk Fear and Greed Index-nya di sini, dia ini sudah pada posisi mau naik, mau ngegas teman-teman. Apakah di sini itu akan ada mungkin konsolidasi, nge-range dia sebentar di sini, baru setelah itu dia ngegas lagi ke atas kan? Kita berharap seperti itu ya. Tetapi yang membuat saya waspada ya di sini teman-teman ya, karena kalau kita lihat ini di trading view ya, jadi saya melihat ada pola-pola yang mirip di sini teman-teman. Ketika sell off-nya agak besar ini dengan volume penjualan yang agak besar di sini, itu biasanya terjadi penurunan teman-teman. Nah, di sini juga terjadi ini tanggal 8 Juli 2022 itu terjadi volume yang cukup besar ini untuk yang merah ini teman-teman. Dan terjadi lagi di tanggal 20 Juli 2022. Jadi setelah dia turun, kemudian dia ada kenaikan seperti ini. Dan di sini kita bilang ini seperti relief rally gitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata volumenya cukup besar di sini untuk penjualannya. Dan terjadi lagi juga di sini. Di sini juga cukup besar ini volumenya. Dan sekarang pun terjadi di tanggal 11 Agustus kemarin cukup besar teman-teman untuk volume penjualannya. Dan di sini kita perlu mungkin sedikit waspada ya supaya kita tidak over antusias lah seperti itu. Jadi kalau ini terjadi besok penurunan lagi, barangkali kita sudah siap seperti itu. Kalau dia pun naik, maka itu adalah bonus kita untuk yang sudah sabar dalam menunggu. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, apapun yang terjadi besok ataupun minggu depan ataupun minggu sananya ataupun waktu-waktu yang ke depan, karena kita sudah berinvestasi di kripto ini, buat yang mau long di Bitcoin seperti itu harus menjaga tetap berpikir optimis, tetap yakin, dan selalu menjaga kondisi mental kita. Karena kalau kita berpikir ya mengenai inflasi teman-teman, inflasi itu seperti pencuri uang kita di tabungan. Nah, untuk itu kita kan sekarang ini sedang terancam ini mengenai inflasi, resesi, kemudian makroekonomi kita juga sedang goyang-goyangnya pada saat ini, ada peperangan di mana-mana. Selain di Rusia dan Ukraina, sekarang itu ada Taiwan dan China. Kemudian ekonomi Indonesia juga masih goyang-goyang juga. Bahkan Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa kita ini ada kemungkinan masuk ke dalam resesi dalam beberapa waktu ke depan seperti itu. Dan kalau kita simpan uang ya, ini untuk yang mungkin tidak mau investasi gitu atau dia berpikir apa sih kripto itu gitu kan, oke lah. Tetapi saya ingin bagi pandangan di sini secara singkat, apakah menyimpan uang itu lebih aman daripada kita membeli aset seperti properti, emas, silver, perak, ataupun aset kripto teman-teman. Menurut saya justru ketika bear market, ketika inflasi terjadi, disitulah banyak orang-orang itu yang dari keluarga biasa, dari orang biasa itu akan menjadi miliarders ataupun menjadi millionaires, jutawan seperti itulah. Dan itu yang dianggap sebagai peluang oleh Robert Kiyosaki. Jadi dalam bukunya Rich Dad and Poor Dad, dia katakan bahwa the path to financial freedom. Jadi ini merupakan peluang atau langkah awal untuk menggapai financial freedom. Jadi ya investasinya mungkin bisa melalui emas, surat hutang, atau dalam bentuk yang lain lah selain kripto. Mungkin orang-orang yang banyak modal di luar sana berinvestasi seperti itu. Tapi menurut saya, untuk saya yang plankton di dalam kripto ini, saya bisa nyicil-nyicil di kripto sini saja itu sudah cukup puas lah saya gitu kan, sambil menunggu dalam beberapa tahun ke depan akan seperti apa hasil dari yang saya tabung ini teman-teman. Karena saya tidak mau kecurian terus ini jumlah aset saya ini gara-gara terjadinya inflasi. Jadi kalau saya menabung sedikit demi sedikit menjadi bukit katanya itu dengan bunga bank yang nggak seberapa gitu kan. Jadi saya tidak merendahkan bank di sini, tetapi kan terjadi inflasi itu Anda pegang uang 100 juta di 2010 saja. Kalau sekarang Anda pegang 100 juta itu udah kurang sekali nilainya. Meskipun angkanya nolnya silakan ditambah gitu kan, tetapi secara nilai kita sudah menyusut teman-teman.
Seperti itu saya melihatnya. Jadi untuk Bitcoin besok itu ya, ataupun minggu depan, apapun yang terjadi, mau dia terjadi fake breakout ataupun dia akhirnya betul-betul breakout yang besar, maka itu adalah konsekuensi yang harus kita hadapi ya sebagai investor. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kondisi mental kalian. Salam Black Cuan. Peace my friend.